Saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian telah meluangkan waktu untuk diskusi santai kita malam ini ya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa kalian cermati atau kalian ambil hikmah yang baik, yang buruknya ditinggalkan. Sebelumnya saya minta maaf nih ya, saya pakai jaket soalnya saya kurang enak badan. Jadi langsung aja kita masuk ke materinya ya, yang bakal kita diskusikan. Di sini ada yang tahu nggak apa itu strategi pembelajaran penjas? Ada yang mengetahui? Ayo kita buka santai-santai aja. Irfan, ayo apa yang diketahui lah? Strategi lah, saya paham. Strategi pembelajaran penjas. Jadi kita itu harus memahami strategi dulu sebelum mengajar, ya Pak. Ya karena kita mau belajar harus memahami strategi. Jadi strategi itu ada bertahap. Tahap yang pertama dan kedua dan ketiga itu harus kita pahami dulu sebelum kita belajar. Karena kenapa? Kalau kita tidak memahami suatu konteks itu, kita akan blank. Nanti jadi guru di situ kita mau ngapain? Turun di praktik itu kita mau ngapain? Jadi itu harus Pak. Ya dari Udin mungkin itu. Dari teman-teman yang lain ada lagi yang dipahami tentang ini? Sama aja Pak. Itu kayak apa ya? Strategi itu ya, rangkaian lah, rangkaian atau desain dalam suatu pembelajaran, yang mana tujuannya itu untuk mencapai pembelajaran yang efektif Pak. Jadi sudah dituangkan di situ agar guru itu enggak sembarangan tahu nih alurnya yang kemana. Ya. Ya, benar apa yang dikatakan teman-teman kita kan ya, seperti Udin sama Hairul untuk strategi pembelajaran penjas. Ya kita sebagai pendidik atau calon guru di masa depan, jadi kita harus tahu apa strategi yang bakal kita laksanakan ini. Jadi kita tuh dalam mengajar istilahnya bukan sembarangan kayak hancur. Jadi kita betul-betul tertata gitu lah dalam pembelajarannya, seperti yang kayak Udin bilang tadi, seperti ada pendahuluan, inti maupun penutup. Jadi seperti itu. Dan pembelajaran kita harus betul-betul tersusun perencanaannya supaya tidak ngeblank seperti Udin bilang tadi. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam kita dunia pendidikan, apalagi kita pendidikan olahraga, betul-betul harus tertata. Seperti karena kita itu ada istilahnya yang praktek maupun di dalam kelas materi. Jadi itu harus betul-betul tersusun. Kenapa saya bilang harus tersusun? Karena kita sudah ada seperti modul ajar kan untuk yang kurikulum terbaru. Kalau dulu kan RPP itu. Jadi kita harus betul-betul belajar. Misalnya satu kali pertemuan nih, contoh satu kali pertemuan seperti kita didaktik metodik pembelajaran, kita kan sudah ada mata kuliah itu kita masuk, apalagi kita di semester 6 betul harus dipelajari betul-betul teman-teman sekalian. Jadi seperti saya bilang tadi, satu kali pertemuan misalnya, jadi itu tersusun. Misalnya dari 5 menit awal itu aktivitas pertama itu seperti pemanasan, doa, absensi, baru ya pemanasan kayak bilang tadi itu baru masuk ke inti. Ke inti itu sudah seperti masuk yang di pertama kayak penjelasan awal sebelum kita memasuki materi inti, penjelasan apa itu misalnya kayak renang, contoh apa itu renang gaya bebas. Nah gini istilahnya. Baru setelah itu terjunlah kita ke dalam kolam untuk melaksanakan kegiatan inti. Setelah kegiatan inti selesai 30 menit baru kita masuk ke materi, bukan materi maaf ya, masuk ke pendinginan atau penutup seperti itu.
Jadi sudah tersusun rapi dalam pembelajaran kita itu. Teman-teman di sini sebelumnya sudah pernah membuat modul belajar atau belum? Enggak, Pak. Udah ya. Mau itu bentuk RPP maupun modul belajar kan? Sudah pernah kita buat. Bagaimana kendala dalam melaksanakan kegiatan? Apa terkendala atau istilahnya dalam mengajar lah istilahnya apa? Ayo, Pak. Ya, Andri. Mungkin terkendala yang pernah saya alami dalam untuk mengajar seperti dari siswanya, Pak. Dari siswa gitu. Jadi kita dapat pengalaman gimana cara menghadapi siswa yang kayak gini, yang kayak gini gitu, Pak. Nah, benar. Baru yang lain? Irawan? Irawan, kita buka diskusi santai ya. Mengajar kali ya. Kan kalau pernah dulu. Ayo, udah apa biarpun istilahnya kita diskusi aja sih sebenarnya, nggak jadi masalah. Evaluasi ya. Kita kayak ya dari pemikiran kita aja lah tadi. Apa misalnya kita kendala dalam hal bidang apa waktu pembikinan modul aja maupun saat mengajar itu apa kendala karena itu masuk di dalam strategi pembelajaran penjas kita sebagai guru penjas kan. Jadi teman-teman sudah bikin modul ajar atau RPP itu. Jadi apa yang Anda rasakan ketika waktu mengajar gitu atau modul belajar ya Sari? Mungkin mereka untuk saya kan masih orang pribadi melakukan mengajar. Ya. Karena saya masih pemula, kemungkinan dari saya ada rasa seperti rasa Iya. mengajar. Masih Masih grogi gitu ya dalam mengajar materi gitu ya. Ayo. Oke, kalau dari saya, Pak, kalau ditanya kendala ya, Pak. Ya, kendala Dari awal mungkin kalau penyusunan, Pak, penyusunan ya. kita di sebelumnya itu masih kurang diajarkan. Diajarkan kan? Gimana sih caranya modul belajar? Jadi kita cuma apa ya sama pas tuh. Sebenarnya menyalin gitu ya. Yang mana bukan cuma mahasiswa sih. Dari yang saya lihat juga guru pun bingung. Iya, Masih banyak yang punya kendala di modul belajar, pembuatan modul belajar. Berbeda dengan RPP yang istilahnya lebih simpel. Lebih simpel, lebih mudah dipahami. Ya, modul belajar ini banyak. Apalagi di asesmennya. Kita jadi kan nggak ngerti. Ini apa sih? Ini apa sih? Iya. Apalagi implementasinya di lapangan, apalagi nanti di pas kita sudah ngajar. Mungkin kalau di lapangan nggak terlalu dilihat tuh ya. Iya. Mungkin sama jadi sesuai nih apa namanya? Sesuai apa yang di modul aja atau tidak. Ya, ya juga sampai ke asesmen kan. Cuma kalau di implementasinya nanti di mana namanya? Kalau kita ngajar misalnya kalau basicnya di jadi guru atau nanti pas KKN, kita masih belum tahu gitu. Karena memang cuma yang dikoreksi pas mendapati cuma runtutan. Benar nggak runtutannya? Nah, itu aja sih. Di situ berarti terkendala dalam penyusunan ya, Ya, sama implementasi. benar apa yang teman-teman ngomongin permasalahan kita di dalam guru penjas ya benar apa yang kalian bilang tadi karena kita istilahnya kurang memahami atau kurang pemberian materi yang betul-betul bahwa ini difokuskan ke satu tujuan gitu. Misalnya pembuatan modul aja dari awal tahap pertama itu apa istilahnya gitu. Jadi tersusun, tapi kita istilahnya yang hanya diberikan pemberitahuan silahkan carikan ini. Ya, jadi kita cari itu yang di copy, entah itu dari kakak tingkat atau dapat di Google searching atau dari teman-teman yang lain, kampus lain. Nah, jadi terkendalanya di situ. Siapa tahu kemungkinan salah satu dari kita ada rezeki lah untuk menjadi guru. Nah, disitulah kesulitan kita untuk membuat yaitu seperti tadi modul ajar karena modul ajar itu memang sulit untuk sekarang apa yang dibilang Hairul tadi. Kalau RPP ya enak aja mudah aja kayak pembukaan rincian awalnya, baru inti maksudnya apa, pelaksanaan kegiatan berapa menit. Nah, kalau ini modul ajar itu istilahnya ya tersusun hanya kurang mudah dipahami, sulit dipahami. Iya, kayak istilahnya kayak tadi itu aktivitas
Di dalam modul ajar kan ada aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3. Nah itu kita tidak tahu masuknya di mana. Aktivitas 1 itu masuknya di apa, misalnya di pemanasan, kayak di RPP kan itu aktivitas 1 itu masuknya di RPP itu kayak pemanasan, awalan lah, absensi apa segala. Baru yang kedua itu maksudnya di inti kan, inti pembelajarannya itu apa gitu, tersusun sudah kalau di RPP. Nah, tapi kalau di aktivitas ini ya itulah apa yang saya bilang tadi, tidak tersusun, kayak pemberitahuannya cuma misalnya aktivitas 1 melaksanakan kegiatan ini istilahnya kegiatan misalnya renang, masuk ke inti itu sudah masuk kayak seperti pembahasan pembelajaran itu, tapi tidak spesifik betul-betul bahwa itu diberitahukan bahwa itu inti, masih istilahnya seperti samar-samar. Di kegiatan ketiga sama halnya seperti itu, tidak ada spesifik seperti ya mau penutupan atau absensi atau doa, tidak ada gitu, tidak seperti modul aja kan. Nah, jadi permasalahan dari teman-teman apa yang saya rasakan seperti itu juga, karena kita membuka diskusi nih kan. Jadi mengapa sulitnya modul ajar sekarang itu ya seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa atau calon guru kita harus betul-betul mempelajari nih strategi pembelajaran kerja, karena untuk kedepannya bila kita tidak menguasai materi ini, yaitu apa yang dibilang Udin tadi, itu bakalan buyar saat kita ngajar, bakal bingung, betul nggak? Betul Pak. Nah, jadi seperti itu, istilahnya nih seperti Irfan, bila saya tanya, bagaimana cara Anda membuat RPP atau modul ajar atau pembelajaran kerja itu kayak mana caranya? Pasti bingung kan? Kayak mana pendapat Irfan? Kalau saya tetap cari di Google. Tetap kan? Iya, coba aja Iya. bingung. Semua nyari. Iya, Pasti cari di Google, tapi ini kan istilahnya seperti ini Pak. Di dalam Google itu kan tidak semuanya lah kita ambil. Seperti nih, kita pembelajaran kemarin nih, contoh sudah pembelajaran kemarin metodik pembelajaran yang renang kemarin itu istilahnya bagaimana satu kali pertemuan di dalam yang di Google itu modul ajarnya di situ tertera sarana dan prasarananya kan, seperti laptop, baru fluid, baru pelampung, baru apa namanya? Stopwatch, baru apa namanya? Proyektor. Nah, itu apa kita gunakan keseluruhan untuk di dalam satu kali pertemuan seperti di dalam kolam renang, tidak kita gunakan kan? Tidak maksimal kita gunakan. Tergantung Pak. Kalau misalnya teori mungkin ya. Teori mungkin. Ya, kalau kelas. Tapi kalau di mana? Di kolam renang. Nah, itu dia tidak efektif kan, karena kita pembelajarannya kemarin di lingkungan kolam renang, jadi tidak bisa kita gunakan laptopnya maupun proyektornya. Karena juga ya itulah apa yang saya bilang tadi, kita harus pintar-pintar cermat dalam memilih modul ajar itu, supaya kita istilahnya tidak salah kaprah atau tidak mengerti untuk materi apa yang kita sampaikan. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyakan, jadi kita langsung aja kita buka diskusi kan, diskusi aja simpan, istilah kayak saya jadi dosen di depan atau di depan hanya berbicara. Mungkin kalau teman-teman ada yang tidak mengerti silakan kita buka diskusi. Untuk menanyakan susunan dari modul ajar dari aktivitas 1 itu kan ada masukan tuh dari dosen tadi. Yang dimulainya itu doa dulu apa pemanasan dulu Pak? Sebelum praktek. Doa dulu atau Pemanasan dulu. pemanasan. Nah, jadi seperti ini ya. Kita kan sebagai orang Islam nih kan, alangkah baiknya doa terlebih dahulu, karena kita ya karena kalau sudah masuk pemanasan itu istilahnya kita sudah gerak. Jadi takut istilahnya antisipasi lah, daripada kita tidak berdoa sebelum melaksanakan kegiatan, lebih baik kita berdoa dulu, karena takutnya ada hal-hal yang tidak bisa kita cegah lah istilahnya. Jadi lebih baik berdoa dulu, kita pasrahkan kepada Tuhan Maha Esa. Siapa tahu baik dalam keadaan dari awal sampai akhir kita baik tidak terjadi apa-apa. Nah, jadi yang saya kasih masukan ini buat Andri kan, yaitu doa dulu baru pemanasan yang saya anjurkan nih. Tapi tergantung dari
ya kayak dosen atau teman-teman yang lain pengennya masuknya di apa gitu. Tapi saya anjurkan, kalau saya anjurkan nih doa dulu, absensi, setelah absensi baru pemanasan. Karena itu lebih baik tersusun dengan rapi gitu. Habis pemanasan masuklah ke aktivitas dua, yaitu materi inti. Materi inti ya awalnya itu penjelasan dulu kita kan, penjelasan, dan mungkin langsung habis pemanasan ayo langsung masuk tag. Ya bolehlah minggu sebelumnya mungkin sudah kita pelajarin di dalam kelas, istilahnya kan bisa di dalam kelas sudah kita pelajarin, tapi nggak mungkin lah dalam seminggu itu diingat keseluruhan dalam pembelajaran itu dari murid-murid. Pasti ya kita waktu di kolom itu kita pemberitahuan lagi, jadinya kayak ngasih tahu supaya dia refresh kembali apa yang mereka ingat, ya kayak pematik aja lah istilahnya, kayak kemarin kita pembelajaran gini misalnya, yo anak-anak tahu nggak tenaga bebas nih seperti apa bentuknya gini. Nah jadi tahu kan, baru masuk ke inti. Jadi Andri itu ya. Baik Pak. Yang lain teman-teman Untuk ada saya Pak, nanya lagi Pak. nanya lagi Andri, apa lagi Andri? Kasih HP. Untuk penutupan Pak, kebalikannya sih Pak tadi pertanyaan Pak. Untuk penutupan itu Pak, setelah polling down itu langsung selesai apa gimana Pak? Atau evaluasi itu? Bagus itu seperti ini ya. Setelah kita masuk ke inti kan, masuk ke inti itu seperti Rana tadi, alangkah baiknya lebih baik kita polling down dulu. Setelah cooling down, jadi otot-otot ini sudah rileks gimana? Sisa kita istirahatkan murid-murid ini. Kita istirahatkan dulu, ya entah itu dikasih duduk atau tetap berdiri, baru kita kasih evaluasi apa kinerja yang tadi telah kita lakukan gimana? Apa materi itu sudah dipahami betul-betul atau tidak sama murid-murid. Jadi kita kasih evaluasi seperti gerakannya apa yang salah, baru yang benar seperti apa, baru evaluasi tentang gurunya sendiri bagaimana tantangannya, karena kita masih belajar tuh. Jadi butuh masukan juga dari teman-teman sekalian. Bagaimana kekurangan saya ini apa sebagai guru, kurangnya di apa? Karena kan kita kan menyesuaikan fase tuh, entah fase SD, fase SMP, SMA dalam metode pembelajaran, apa namanya? Didaktik. Jadi seperti itu. Jadi kita menyesuaikan aja. Nah untuk yang menjadi murid juga harus bisa mengevaluasi dirinya sendiri seperti itu. Jadi teman-teman lain ada lagi pertanyaan? Jadi Pak, kita balik ke strategi Pak ya. Ya. Kita kan sebentar lagi mau KKN. Ya. Benar. Ya kan? Ya. Belum tahu nih. Kita ngajar di mana? Iya, ada di SD, di satuan SD, di SMP. Nah, kalau misalkan kita di SMP, Ya. itu kan peralihan Pak, ya kan? Dari anak-anak ke remaja. Ya, benar sekali. Itu kan agak bandel lah ya, Iya. ya kan? Lagi anunya mereka lah, istilahnya lagi ya mau dewasanya mereka kan pubernya, bisa pubernya. Mungkin kita diskusi ke teman-teman, kayak mana sih caranya ini mengajar, harus kita tekankan gimana sih supaya ini siswa bisa menghargai kita. Lebih ke apa ya? Cara pembelajaran efektif itu gimana? Pembelajaran efektif gitu kan, misalnya kita masuk di SMP. SMP. Jadi mungkin teman-teman ada masukan tentang pertanyaan Khairul tadi? Bagaimana Irfan? Irawan? Bayu? Bagaimana tentang pertanyaan dari Khairul tadi? Kita kan bukan diskusi aja, jadi kita keseluruhan bisa menjawab gitu nah. Kalau ada masukan, jadi kita tuh sama-sama sharing, sama-sama mengerti gitu nah. Terkendalanya kita pakai nanti apa? Nah mungkin dari saya dulu Rul ya. Ya, boleh Pak. Dari saya tuh mungkin kita di fase SMP itu memang ya seperti yang Heru bilang tadi tuh, peralihan dari anak-anak ke dewasa, istilahnya ke remaja gitu. Itu memang lagi gencar-gencarnya mereka puber. Jadi mereka tuh masih ada kayak melawan-lawannya sama kita. Anak-anaknya masih ada gitu. Jadi kita tuh istilahnya ya sersan, serius tapi santai namanya. Jadi kita tetap juga ada tahap-tahapannya, ada seperti ya itu ada saatnya tegas dalam mengajar, ada saatnya bercanda dalam mengajar. Jadi kita sebagai guru tuh harus betul-betul menyesuaikan
memang kita cari pas momennya, momennya yang bercanda dengan serius. Kayak di materi kita harus ya serius-serius lah, istilahnya harus mengasih masukan ke mereka karena mereka tuh agak bandel gitu kalau masih SMP itu. Jadi begitu kalau kita tahu anunya. Nah untuk yang bercanda-bercanda saya bilang ya diselipkan lah dalam materi itu supaya tidak bosan gitu nah anak-anak ya, entah itu stretching atau supaya tidak tegang. Jadi kita tuh harus serius tapi santai dalam pembelajaran itu kan selesai. Jadi kita juga dalam mengajar itu di tingkat SMP jangan terlalu istilahnya ngenyek-ngenyek. Jangan lu. Iya Pak. Jangan ngenyek-ngenyek karena kita sekali aja kita istilahnya berbuat yang istilahnya mereka, oh bapak ini ternyata tidak tegas, sudah itu bakal berkelanjutan, termakan kita sampai selesai kita KKN atau PLT. Jadi kita harus kasih lihat sikap kita yang tegas gitu di bawah, tapi di dalam diselipkan dia dengan ketawa. Ayo teman yang lain jangan ngobrol juga lah, bantu kita saling-saling sharing lah. Jadi enak gitu lah. Saya juga dapat pemasukan yang baik, yang jeleknya saya tinggalkan, teman-teman juga dapat yang baik itu diambil, dikelola lagi di otak kalian, dicobain. Karena kita sebentar lagi loh, kita semester 7 itu bakal kita melaksanakan KKN PLP. Masa mau kita di sana kalau waktu mengajar, tahu kan didaktik metode kita kayak kemarin kayak mana? Dalam melaksanakan kegiatan kayak mana? Baik yang kurang kan? Pelongok juga kan? Dalam mengajar misalnya nih bela diri, kita pelajaran bela diri, sudah masuk di bela diri nih, ujung-ujungnya apa ini yang mau kan? Tolonglah bantu. Loh masa tanya muridnya? Kalau kita belajar di PLP KKN nanti bisa tidak tahu nih dalam misalnya apa namanya, misalnya lapangan bola ukurannya berapa kalian lupa, masa bantu apa nih? Kayak mana aku lupa. Masa nanya sama murid gak enak kan? Jadi harus kalian pelajaran itu betul. Ya Pak Is? Ya, izin bertanya, itu kan tadi soal yang pelongo kan pas ngajar itu kan. Nah, jadi apakah ada solusi itu buat kayak gitu biar kita nggak pelongo terus tuh bisa ini apa namanya menutupi kelupaan kita tuh ya dengan yang lain gitu nah. Ya, itu masukan sangat baik Pak Is. Karena kita ya itulah, kita memang di situ kita mengelola. Jadi seperti ini Is ya, saya kasih masukan. Ya, disitulah kenapa kita mempelajari ini strategi pembelajaran penjas. Jadi kita harus betul-betul memahami materi apa yang kita buat itu. Makanya mau belajar itu kita harus ada. Nah, misalnya kita lupa dalam hal materi. Nah, jadi kita harus punya salinannya. Memang kita bawa. Tidak apa-apa kita baca. Istilahnya kita misalnya di dalam kelas materi, di dalam kelas kan materi kan, misalnya. Jadi kita misalnya ada kelupaan atau materi apa yang disampaikan, tapi lupa. Nah kita memang ada sedia buku. Buku itu untuk panutan buat guru membaca gimana. Jadi kita tahu, oh misalnya sudah jalan-jalan kan, jalan-jalan kayak gini nih, memberikan tahu masukan ke murid-murid pembelajaran misalnya kita lupa. Kasih aja mereka pertanyaan dulu, kasih mereka pertanyaan, baru misalnya mereka tahu, yaitu mereka bisa kita kasih lihat materi dulu, kita baca materinya, gak apa-apa itu, baru kita kasih masukan lagi ke mereka, baru kita luruskan kembali materi apa yang diambil. Jadi seperti itu Is, mungkin kalau masukan dari saya, mungkin masukan dari teman-teman, Chandra, bagaimana misalnya yang kayak Pak Is bilang tadi, dalam pembelajaran kita lupa gitu nah, belajar materinya, baru kita pelongo-pelongo, bagaimana itu? Nah, itu bisa harus Pak. Kita buat ice breaking Pak. Ice breaking ya. Karena anak-anak siswa kan jelas mereka bermain ya, membuat apa ya, membuat suasana ya. Nah, guru ini membaca lagi Pak, membaca apa sih yang perlu belajar istilah ice breaking ini, gitu sih Pak. Mungkin itu ya caranya ya. Berarti pas di selesai breaking itu kita istilahnya membaca materi dulu kan, memahami apa lanjutannya gitu ya. Bagaimana mungkin dari Irawan, waktu pelaksanaan kemarin pasti ada pelongo-pelongonya kan. Bagaimana istilahnya cara supaya kita tidak pelongo-pelongonya? Belum ada maju. Maju? Udah.
apa namanya kurang persiapan. Nah, itu dia. Makanya kita tuh harus betul-betul mempelajari materi itu. Dari misalnya kalau saya nih kan, saya orangnya jujur, saya orangnya pelupa. Kalau saya belajar malam pagi pasti lupa sudah apa yang dipelajari. Apa materi yang saya ingat itu malam nih boleh nggak saya ingat pas tidur bangun kembali lupa. Nah, ya betul. Nah, lebih baik kalau saya nih setiap mau mengajar materi, saya itu pasti subuh. Saya bangun subuh, saya coba hafalin materi-materi walaupun tidak keseluruhan. Yang penting itu hanya yang poin-poin pentingnya aja. Kalian hafal karena itu kalau kalian sudah ingat yang materi intinya atau yang poin-poin yang kecil-kecil ini, kalian tidak lama bakal mengingat kembali apa yang kalian pelajarin itu keseluruhannya. Jadi seperti itu kalau saya ya, supaya saya tidak pelengah-pelengok. Tapi kalau misalnya pelengah-pelengok, itu saya kembalikan ke pertanyaan ke anak murid peserta. Misalnya saya lagi bingung nih, tidak boleh dalam kita mengajar itu langsung diam. Pas kita bingung itu tidak boleh diam. Murid-murid itu bakal mengerti. Kalau kita itu diam, bapak ini pasti bingung, lupa materi. Jangan. Jadi misalnya kita lupa nih dalam pembelajaran, jangan cuma diam dalam materi. Jadi kita, lebarin dulu pertanyaan. Ya, tadi misalnya kita belajar Pancasila nih, dengan A itu sasarannya apa? Murid-murid tahu kan? Misalnya muridnya tidak bertanya, tidak menjawab, langsung tunjuk orangnya. Kesempatan sudah kalian ingat-ingat apa ya tadi saya mau sampaikan. Jadi kita tuh tidak kosong. Jadi apa ya murid-muridnya ini kita lanjutkan setelah ini pertanyaan. Muridnya sudah ternyata sudah menjawab nih. Pak, sasarannya adalah bulu hati atau badan atau dada itu bisa Pak. Nah, ya benar. Tapi Bapak koreksi lagi ya untuk sasaran tendangan itu lurus itu ke depannya itu adalah bulu hati. Jadi seperti itu ya sasarannya. Nah, setelah itu kita kan sudah kembali nih masuklah ke materi lagi. Jadi di situ jangan sampai kita istilahnya sebagai pendidik kita tuh kosong pikiran, jangan sampai pelongok-pelongok istilahnya. Betul, gitu. Nah, jadi harus kita sampaikan sama tes gestur. Badan itu harus betul-betul kayak beribawa gitu. Harus betul-betul jangan berarti senang-senangnya Jaga tekstur gimana? ya tekstur. Kalau kita ngobrol sudah strategi kita kan kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Ya Pak. Mungkin teman-teman ada garis besarnya lah apa yang kita buka diskusi malam ini. Ada yang teman-teman istilahnya nyangkut lah apa yang saya bicarakan dari diskusi malam ini. Ya semoga aja dari diskusi malam ini teman-teman lumayan mengerti lah apa itu strategi pembelajaran cerdas. Walaupun istilahnya saya memberikan itu kadang-kadang ada yang keluar dari materi saya sampaikan ini kan, keluar daripada konteks apa yang dibicarakan. Jadi saya mohon maaf teman-teman, semoga dalam KKN atau PLP-nya nanti semoga baik selalu. Oke, mungkin saya cukup untuk diskusi malam ini ya, karena yang sudah habis. Tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik 30. 28 anjir. Jangan lama